Saya, Mas, masa lalu itu menentukan hidup kita hari ini. Ya, kemudian hari ini menentukan masa depan kita. Jadi, masa depan kita itu ditentukan oleh masa lalu kita. Kan mubeng aja, Mas, gitu, Mas. Ya, seperti itu. Meskipun masa lalu itu terjadi, ya terjadinya masa sekarang gitu, sebenarnya gitu ya. Seseorang mengalami kejadian atau pengalaman yang sangat jatuh di bawah, itu pada hakikatnya kita sedang disiapkan untuk naik ke atas. Nah, tapi ya manusiawi sih kalau orang lagi sakit parah, lagi ngalami kehidupan itu terus sedih, marah, takut, cemas dan sebagainya, itu manusiawi. Kita tetap bisa hidup dengan lebih tenang. Sudah beres, padahal tidak. Nah, itu saya jelaskan di situ. Bagaimana antara sadar dan bawah sadar tidak sinkron. Ya, ketidaksinkronan ini kalau dalam ilmu pengobatan Cina ya atau akupunktur itu mengakibatkan kekacauan energi. Nah, kekacauan energi kalau dalam pengobatan Cina tadi mengganggu kesehatan. Migrain lah, lever lah, jantung dan lain sebagainya. Makanya diseimbangkan, diselaraskan dengan menggunakan titik-titik akupunktur, menggunakan jarum. Nah, dengan kita membersihkan sampah-sampah emosi itu, alam sadar bawah sadar menjadi sinkron. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi menjadi teratasi. Meskipun tentu hasilnya bervariatif ya, Mas ya. Ada yang sekarang tapping langsung sembuh. Ada yang tapping tidak sembuh atau belum sembuh. Nah, untuk yang langsung sembuh, ya itu keberuntungan mereka. Ya, atau mungkin memang tidak ada sesuatu yang serius di bawah sadarnya. Iya. Tapi untuk yang tidak sembuh, ini harus waspada. Ada apa? Kalau semuanya udah baik ya, kolesterol apa segala macam baik-baik saja, tapi ada keluhan nggak hilang-hilang, nah itu harus cari. Itu ada, Mas, yang ikut training saya ya, di tapping berulang-ulang itu tetap nggak sembuh-sembuh juga. Saya juga sampai gergeten, tapi dia tidak mau cerita. Nah, itu persoalannya. Nah, maka dari itu dalam buku ini juga saya kenalkan, ajarkan bagaimana kita menggali sampah-sampah emosi masa lalu itu. Ya, bagaimana kita mengenalinya. Kadang-kadang orang hanya fokus pada emosinya. Oh ya, aku tuh dendam, aku marah sama siapa ya ini. Orang akan kebingungan kalau mencari emosinya saja. Saya di situ memberikan clue. Coba mulai dari peristiwa-peristiwa yang dialami di masa lalu. Peristiwa buruk ya, kalau peristiwa senang ya udah nggak usah di. Tapi peristiwa buruk itu coba diingat-ingat. Ya, ada orang yang ngapain sih kok harus menggali masa lalu, ngorek-ngorek luka lama gitu ya. Nah, kalau dalam pandangan saya, Mas, masa lalu itu menentukan hidup kita hari ini. Ya, kemudian hari ini menentukan masa depan kita. Jadi, masa depan kita itu ditentukan oleh masa lalu kita. Kan mubeng aja, Mas, gitu, Mas. Ya, seperti itu. Meskipun masa lalu itu terjadi, ya terjadinya masa sekarang gitu, sebenarnya gitu ya. Tapi gini, Om Yuyun, menarik sekali ya. Jadi tidak semua teman-teman yang melakukan tapping terus tiba-tiba ada keajaiban gitu ya. Itu pun juga terjadi di beberapa kelas pengembangan diri gitu. Mau yang katanya kelas sepowerful apapun, ternyata case-nya juga sama gitu. Yang mengalami keajaiban itu juga bisa dihitung aja. Yang tidak mengalami lebih banyak gitu. Ya. Mau semahal apapun gitu kelas itu, ternyata setelah aku teliti gitu ya, setelah aku observasi gitu ya, aku banyak bertanya ke peserta-peserta, ternyata banyak juga yang tidak mengalami apa-apa gitu. Nah, itu problemnya secara substansial apa, Om Yuyun? Oke, Mas, saya sepakat itu. Jadi begini, memang ya namanya sebuah upaya mengenalkan produk ya, ini produk juga itu. Memang kita cenderung fokus pada hal yang positif, yang kurangnya kali nggak kita expose. Tapi kegagalan di situ seseorang dalam menjalankan apapun tekniknya ya, Mas ya, nggak hanya tapping ya. Saya menduga ya, karena saya nggak melakukan penelitian secara langsung, saya menduga begini. Ini saya alami juga, Mas. Jadi mending saya share pengalaman saya aja ya. Benar. Ketika saya kenal tapping pertama kali, itu kehidupan saya berubah 180 derajat, Mas. Rezeki itu benar-benar beng kayak, waduh, ampun deh. Ya, seperti itu. Sampai di satu titik,
saya merasa semuanya akan teratasi dengan tapping. Amit-amit ya teman-teman jangan. Bahkan saya merasa seperti setara dengan Tuhan. Gendeng lah Mas ya. Gimana Mas? Apa yang saya tunjuk jadi Mas? Nah, disitulah mungkin teguran Tuhan kepada saya. Jadi, isi ono aku loh. Gitu loh, itu yang saya catat. Nah, kemudian di satu titik saya tiba-tiba merasa tapping ini nggak bekerja lagi. Kok step ini gagal. Piye lagi? Wah, saya terus kemudian close book Mas, tutup buku dengan tapping. Jadi ada satu masa di mana saya benar-benar nggak tapping. Saya belajar ini, itu. Saya merasa itu udah masa lalu gitu ya. Saya belajar ini, itu lagi. Nggak ngefek juga, Mas. Ternyata, sekali lagi, saya harus jujur mengakui. Yang salah adalah ekspektasi saya. Ketika saya dulu mencapai titik tertentu ya, saya menganggap ini sebagai sebuah standar. Jadi semua harus segini, gitu loh, Mas. Padahal yang namanya rezeki, itu kan Tuhan yang ngatur. Kita nggak bisa, Mas, minta 1 miliar. Ya, jangankan 1 miliar Mas, 10 juta. Kalau Tuhan nggak ngasih, nggak dikasih. Tapi ketika Tuhan ngasih, jangankan 1 miliar Mas, 1 triliun juga dikasih. Nah, how to-nya ini kan yang penting. Nah, titiknya adalah ketika saya menggunakan teknik apapun itu, termasuk tapping, fokus saya ternyata pada tujuan, pada objek. Ya, mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang lain kan itu terlalu ngarep Mas, ngarep. Kadang-kadang visualisasinya tuh, wah, daki-daki. Nah, kalau saya hubungkan dengan teorinya Mas Ari Verha ya, yang tentang vibrasi itu, di situ ada beberapa, kan dibagi 2 ya vibrasi itu, power and force. Nah, keinginan itu ada di force, Mas. Jadi, hati-hati dengan keinginan. Ketika keinginan apalagi terlalu menggebu-gebu, saya kok berani mengatakan hampir pasti gagal. Jadi paling benar apa sih? Ya flat aja udah. Flat. Nah, itulah mungkin kenapa teknik itu menjadi tidak bekerja pada seseorang. Termasuk tapping, Mas. Saya nggak mengatakan semua murid tapping saya itu berhasil loh, Mas. Ya gagal banyak juga. Tetapi ketika dijalankan sesuai SOP ya, itu ya saya berani mengatakan 70-80% berhasil. Tapi dengan kadar tertentu. Ini loh, Mas. Kadang-kadang kan orang diminta untuk mengafirmasikan sesuatu yang wah gitu ya. Dapat mobil Mercy 5, punya rumah tingkat 10, maksudnya gitu ya. Uang 100 miliar, begitu ya. Apakah itu akan bekerja? Ya bisa saja. Dengan syarat apa? Bahwa sadarmu sepakat. Karena menurut teman saya yang ahli hipnosis, Mas, ketika kita mengafirmasikan sesuatu, yang tidak melalui tahapan-tahapan tertentu, itu justru dilawan oleh bawah sadarnya sendiri. Coba, Mas, orang tidak pernah pegang uang 100 juta. Bayangin aja nggak pernah, apalagi pegang. Tiba-tiba dia berafirmasi, 100 juta datang kepadaku setiap hari. Logikanya dari mana? Ya, meskipun kadang rezeki nggak pakai logika sih, saya sepakat. Tapi kan nggak gitu-gitu amat gitu. Yang terjadi kedua adalah, oh iya ya, aku soleh duit 100 miliar ya. 100 juta ya setiap hari. Nah, itu akan berkecamuk di dalam diri kita. Tapi itu yang kemudian tapi real sih kalau soal itu ya, karena aku juga mengalami sendiri gitu. Sambil minum ya Mas, apa ya? Tidak mungkin rasanya bawah sadar kita nolak gitu ketika kemudian manifestasi yang kita buat itu tidak rasional gitu. Jadi saya pun juga memulainya begitu dulu kan. Gimana dari gaji 400.000 naik pelan-pelan jadi 3 juta, jadi 7 juta, jadi 15 juta, baru pelan-pelan geser ke 50, naik lagi ke 100. Jadi kalau terus kemudian ujuk-ujuk gitu. Iya, itu ya nggak ya logis ada sih beberapa ya, case, tapi itu cuman jarang sekali special case gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan itu, Mas. Saya kenal seseorang ya, public figure, Mas, itu apapun yang dia bayangkan jadi. Dan karyanya luar biasa semuanya. Tapi ya itu kan kita nggak bisa ngiri, itu gift kayak gitu tuh. Nggak bisa dipelajari, Mas. Itu katanya dia pernah tes gitu ya, tes otak gitu ya di luar negeri sana. Katanya gelombang otaknya kayak orang gila, Mas. Kayak orang schizophrenia tuh, loncatannya. Berarti memang ya kualitas otaknya beda ini. Jadi kita nggak bisa
meniru begitu saja. Nah ini kan yang paling banyak teman-teman di Ngaji Roso itu kan minta disambungkan langsung ya dengan Om Yuyun supaya kemudian bisa dipandu langsung untuk tapping gitu, khususnya sakit-sakit tertentu gitu. Cuman mohon maaf teman-teman, tidak bisa ya kalau kemudian satu-satu itu karena terbentur oleh waktu dan lain sebagainya. Mungkin Om Yuyun nanti bikin Zoom aja. Ya, training. Yuyun, kita ya. bikin training bareng-bareng. Belajar Bikin bareng lah Zoom gitu ya. yang untuk teman-teman yang menengah ke bawah Om Yuyun ya. Harganya Gampang biar lah. bisa dijangkau Insya Allah gitu ya. nanti semuanya bisa menjangkau. Nah, kalau misalnya yang sakit itu di sebelah kiri sini Om Yuyun. Yang di tunjuk-tunjuk itu yang sebelah mana? Nah, ini sering masih terjadi salah persepsi. Jadi, ya nggak tahu kalau teknik yang lain ya. Kalau teknik kan ada memang sakitnya di mana itu yang kamu pegang. Kalau di sini tidak. Enggak. Di sini itu kan kita gini, sakit apapun itu, dimanapun itu, sebenarnya itu hanya akibat, hanya gejala. Kebetulan bagian lemah kita di titik itu, gitu ya. Tapi proses pemberesannya itu melalui energi tubuh kita semuanya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan menselaraskan, menseimbangkan, melancarkan energi tubuh. Dengan cara apa? Ya diketuk-ketuk di titik-titik meridian tubuh. Nah, titik-titik meridian tubuh seperti yang ajarkan ada 11 titik di buku ada. Nah, itu di titik-titik itu. Di titik mulai dari karate chop, kepala, ujung alis, pelipis, bawah mata, bawah hidung, bawah bibir, tulang selangka, bawah ketiak, bawah payudara, gitu kan, pergelangan tangan. Kalau teknik aslinya sebenarnya lebih banyak, Mas. Ada sekitar 25 titik, jari apa segala macam. Ada beberapa yang saya skip lah gitu ya, karena jadi terlalu panjang gitu. Ini saya sederhanakan seperti itu. Jadi apapun keluhannya, apapun emosinya, itu yang diketuk-ketuk itu sama. Jadi mau sakit kepala, mau sakit lambung, mau sakit dengkul gitu ya, atau mau sakit apapun titik-titiknya sama. Kemarin saya baru dalam tanda petik agak marah, bukan marahin ya, negur gitu ya, salah satu anak buah saya. Saya tahu dia itu banyak masalah gitu ya, saya ajarin tapping. Sudah sekian bulan yang lalu. Terus kemudian dia mengeluh sakit punggung. Loh, kamu nggak tapping? Ya tapping sih Pak, tapi begini. Coba sekarang tapping di depan saya. Lah kok yang di tapping itu yang sakitnya, berarti kamu nggak pernah tapping. Padahal dia udah saya kasih materi lengkap. Gratis, Mas. Tapi itulah kadang-kadang ya, kalau gratis itu, Mas, orang jadi nggak niat, Mas. Serba salah tau kita itu. Ada yang minta-minta ke saya, tapi ya itu pengalaman gitu. Tak gratis sih. Nanti alasannya macam-macam. Wah, nggak sempet lah, inilah, itulah. Jadi tidak menghargai. Nggak menghargai gitu. Dan dia sebenarnya tidak punya effort, sehingga melakukannya juga setengah-setengah. Atau bahkan ya nggak niat gitu aja. Karena mungkin mental gratisan itu loh, Mas. Iya. Itu yang bahaya sebenarnya. Mental gratisannya harus di tapping. Dan nah ini satu lagi, Mas. Dulu saya memang melakukannya gratis. Ya, saya terapi orang semuanya tidak mengambil bayaran serupiah pun. Ternyata itu salah. Karena kita melakukan sesuatu, hukum alam ya, Mas. Memberi pasti diberi. Kalau kamu diberi, kamu harus memberi. Nah, saya waktu itu giving terus, Mas. Terapi orang, nah, karena saya seneng ya. Ya tadi saya bilang istilahnya norak gitu ya, semua orang saya obatin, saya nggak ambil rupiah. Seingat saya cuma dikasih uang 150.000 sama oleh salah satu pasien saya, itu pun saya nggak minta. Gitu ya. Selama itu saya nggak pernah. Nah, itu membuat energi saya juga habis. Maka dari itu, mulai sekarang saya harus ada take and give. Bukan persoalan serupiah atau berapa juta, bukan, tapi persoalan exchange of energy. Jadi kalau saya sarankan teman-teman yang sekarang sudah mendapatkan ilmu gratis ya, tidak harus ke saya. Sebagai wujud rasa syukur teman-teman yang kemarin ikut tayangan yang kemarin merasakan dampaknya, silakan Anda niatkan bayar saya dengan memberikan sedekah kepada siapapun orang sekeliling Anda. Mau anak, mau istri, mau suami, mau orang tua, mau pengemis, mau pengamen, niatkan dengan istilahnya Anda membayar saya dengan bersedekah kepada orang lain. Nggak harus kepada saya ya, jangan kepada saya malah. Gitu. Dan teman-teman kalau misalnya ada keluhan apa gitu nanti bisa kita tapping lagi bareng-bareng ya sama kita tapping lagi ya. Biar makin banyak yang merasakan manfaatnya gitu ya teman-teman ya. Nah kembali soal keajaiban menerima Om Yuyun ya. Di ajaran apa aja kayaknya memang yang menjadi puncak itu adalah ketika kemudian
kita berpasrah atau berserah diri total gitu ya. Ya. Dan itu yang kemudian kita bisa menikmati hidup gitu, menemukan kebahagiaan gitu ya Om Yuyun ya. Dan itu sangat powerful memang ya Om Yuyun ya. Keajaiban menerima itu. Ya, jadi begini Mas. Apapun yang terjadi, ini saya agak sok wise. Apapun yang terjadi kepada diri kita saat ini loh ya, termasuk masa lalu kita. Apakah itu hal baik, hal buruk, hal mengerikan, hal yang menghancurkan, apapun itu ya, mau penyakit kayak mau apapun itu kan sudah takdir Tuhan. Yeah. Kita kan nggak bisa melawan takdir Mas. Mau marah, mau komplain, mau protes sama Tuhan, silakan kalau bisa. Nggak bisa. Nah, pada saat seseorang mengalami kejadian atau pengalaman yang sangat jatuh di bawah, itu pada hakikatnya kita sedang disiapkan untuk naik ke atas. Nah, tapi yang manusiawi sih kalau orang lagi sakit parah, lagi mengalami kehidupan itu terus sedih, marah, cemas dan sebagainya, itu manusiawi. Kita tetap bisa hidup dengan lebih tenang. Ini ada satu kasus gini Mas, salah seorang teman saya, adiknya itu kena kanker. Terus dia bilang, Yun tolong adikku nanti di ini mbok tolong ya. Gini, adiknya tuh pernah ikut kelas saya Mas. Keluhannya tuh lengannya nyeri terus, nggak hilang-hilang. Terus habis itu saya lost kontak, kakaknya udah ikut duluan. Ternyata saya diberitahu sekitar setahun kemudian atau berapa gitu ya, ternyata adiknya itu kanker Mas. Jadi saya curiga pegelnya itu dari situ ternyata. Terus kakaknya ngomong ke saya, Mbok, suruh bersyukur aja meskipun sakit. Ya nggak bisa, saya bilang gitu. Orang kanker itu bawaannya mau mati, takut, kok disuruh bersyukur? Nggak bisa. Nah, maka dari itu, kejadian apapun atau kondisi apapun yang sedang kita alami ini, udah diterima aja. Nggak usah marah, nggak usah sedih. Loh kok enak nggak usah marah, nggak usah sedih. Ya namanya susah, pasti sedih Mas. Pasti stres, pasti cemas, pasti takut, dan lain sebagainya. Itu manusiawi, itu hukum alam, nggak bisa kita lawan. Nah, tapping ini membantu kita untuk bisa tetap dalam situasi yang lebih tenang, dalam situasi apapun. Nah, disitulah kemudian saya merumuskan dan diterima saja. Nah, apakah dengan ikhlas dan pasrah itu ya itu embel-embel saja sebenarnya. Gitu. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa selesai di situ, baru kita bisa bersyukur. Karena apa? Salah satu efek tapping, Mas, itu bisa mengubah perspektif kita. Ya. Saya pernah cerita nggak ya di sini ketika saya pernah suatu saat sangat tidak suka, sangat jengkel dengan supir angkot. Kemudian suatu saat saya tapping macam-macam, Mas. Tidak men-tapping tentang angkot sama sekali. Lah kok tiba-tiba ketika saya berangkat kantor, dihalang-halangin sama angkot itu, saya bisa berpikir, iya ya supir angkot itu mobilnya nggak AC, dikejar-kejar setoran, di tengah jalan dipalakin preman, ditiapain kolan, kemudian dia harus mungkin menyukai kebutuhan dan macam-macam. Iya ya, masa ya. Udahlah saya tenang. Tadinya Mas, kalau ada angkot itu bel nggak pernah berhenti itu. Barang pernah satu saat saya nyelip angkot nih, angkotnya jalan, saya marah Mas. Setelah sampai ke depan gitu saya tunggu dia. Begitu dia nyelip saya nih, mobilku tak palangin kanan Mas. Sampai angkotnya bablas ke trotoar sebelah sana. Itu benar-benar nggak kepikiran ya kalau ada mobil itu mati itu angkot Mas. Itu loh bahayanya sampah emosi itu. Orang bisa menjadi kalap, gelap mata. Itu karena begitu Mas. Nah, padahal saya nggak tapping khusus loh tentang angkot itu. Kok bisa berubah mindset saya? Nah, dengan tapping itu membantu kita untuk mengubah mindset. Begitu mindset kita berubah, ya secara lambat laun energi kita akan bekerja. Alam semesta bekerja. Sekarang langsung praktek misalnya yang jadi masalah teman-teman itu kan meskipun dia udah ikut kelas apa aja gitu ya, tapi sepanjang dia masih punya mentalitas yang miskin, tak pikir untuk take off untuk mencapai level kemakmuran tertentu itu agak susah sih. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu bisa mendapatkan nominal tertentu masuk dengan mudah, ketika kemudian kita sesuai dengan pada saat kita mengeluarkan dengan jumlah itu juga mudah gitu. Misalnya kita ngeluarin uang 3 juta gitu untuk ini, untuk itu dengan mudah sekali. Ngedapetin yang 3 juta itu juga mudah sekali gitu. Jadi itu
balance sih menurut Iya. kalau pengalaman saya begitu sih Iya. Om Yuyun. Nah, Iya. gimana tuh caranya ngeberesin mental miskin pakai teknik tapping? Ya, jadi begini Mas, kita bicara akar masalahnya dulu. Ha. Ya, kenapa ada orang kok pelit? Kenapa ada orang kok susah ngeluarin duit? Itu kan berkaitan juga dengan pengalaman. Oke. Ya, misalkan dia kecilnya sulit nggak pernah pegang uang. Dia menahan diri untuk jajan segala macam. Atau dari bapak ibunya. Nah, itu saya baru mau ngomong itu. Jadi gini, ya namanya orang tua ya. Orang tua pasti kepingin anaknya baik, berhasil. Nah, filosofi orang tua memang tidak salah. Ya contohnya orang Jawa, Mas. Urip kudu nrimo. Urip kudu prihatin. Iya. Ojo semugih. Nah, itu bagus pada saat itu. Iya. Ketika diterapkan sekarang, Mas, itu bahaya. Nah, itu terjadi juga pada saya, Mas. Ketika mau ngeluarin uang tuh ada rasa bersalah, cemas. Nah, itu kan karena faktor apa ya? Faktor masa lalu. Sehingga boro-boro kita punya mental kaya, Mas. Nanti ketika kita mendapatkan rezeki yang sangat besar sekalipun, Mas. Karena di bawah sadar kita terlanjur ada program urip kudu prihatin, Mas. Itu pengeluarannya sudah dirakaru-karuan, Mas. Entek udah gitu lagi. Nanti dapat duit lagi, entek lagi. Ya itu yang diberesin apanya? Ya tadi program bawah sadarnya itu. Nah, itu ada nanti di kelas saya yang untuk peningkatan vibrasi itu salah satunya ada cara bagaimana kita membereskan belief-belief di bawah sadar itu. Nanti mungkin di kelas yang online itu Mas kita ajarkan, Mas. Oke. Rencananya Om Yuyun bikin kelas Zoom tanggal 21 apa 22? 22, Mas. Minggu ya, hari Minggu ya. Tanggal 22 bulan ini ya. Ya. Bulan Agustus. September, Mas. September sekarang ya. Mas Hendardi Pati sibuk banget ini sampai lali dino ini. Sampai lupa bulan. Iya. Oke. Nah, gimana Om Yuyun? Praktek dong Om Yuyun kalau misalnya gitu ya. Karena kalau menurutku sih ya, mental miskin itu meskipun itu program dari orang tua kita pada saat kita masih kecil secara tidak langsung gitu ya. Karena orang tua sebenarnya juga tidak ingin karena tidak tahu aja kan. Oh, itu bisa mempengaruhi jalan hidup anaknya gitu kan, keputusan misalnya minta dibelikan apa-apa nggak pernah diturutin, cari uang susah gitu. Tapi kan itu semua bisa clear ketika kemudian diubah dengan satu lingkungan yang berubah, perkawanan, persahabatan, circle berubah, dan knowledge juga yang berubah gitu kan. Dua hal itu secara bertahap lah. Menurut saya secara pribadi itu bisa untuk mengubah. Tapi kalau Om Yuyun punya teknik tertentu gitu ya, kita sebut dengan tapping gitu. Gimana Om Yuyun? Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini lebih ke semacam first aid ya, P3K-nya dulu. Kalau saya masuk ke dalam sana itu akan sangat panjang dan tahapannya panjang. Saya takut teman-teman nanti mispersepsi. Praktek ya teman-teman. Nah, sekarang gini deh. Basic aja ini yang basic aja. Basic tapi mengarah ke arah sana ya. Misalkan teman-teman sekarang sedang dalam kondisi punya kebutuhan, tapi nggak pegang duit. Atau ada kewajiban tapi nggak pegang duit. Atau yang terkait dengan masalah keuangan atau ekonomi sekarang ini. Pertama, identifikasi dulu perasaan apa yang teman-teman rasakan. Ya misalnya gini, besok harus bayar uang. Khawatir kan? Nah, khawatir. Kan, ya. Apalagi cemas, stres, terus takut uangnya nggak ada. Ya minimal 4 itu. Jadi ketika sekarang saya kasih tips teman-teman ya, kalau Anda dalam kondisi yang kepepet gitu ya, selain berdoa dan usaha yang lain, buang saja emosi-emosi negatif itu. Ya. Upayakan Anda dalam kondisi tenang. Ketenangan itulah nanti yang meng-attract hal-hal positif. Saya tidak akan mengatakan selalu uang yang datang loh ya. Bisa peluang, bisa job, dilalah cari utangan juga gampang. Itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman saya ingetin, tujuannya tapping ini bukan mendatangkan uang. Bukan mendatangkan rezeki. Tapi mempersiapkan diri, memposisikan diri untuk punya vibrasi atau gelombang energi yang mampu mendatangkan solusi. Ya, supaya teman-teman jangan berharap tapping ini sulapan. Enggak ada yang namanya sulapan di dunia ini. Ya, sulapan itu ngapusi semua gitu ya. Jadi magic itu kan semua trik-trik semua. Jadi nggak ada. Jadi teman-teman mulai sekarang ini yang harus ditanamkan ya, bahwa apapun masalahnya,
masalah keuangan terutama masalah ini. Karena ini saya juga alami, Mas. Saya juga ngalami itu. Jadi langkah pertama adalah buang dulu cemasnya. Buang dulu gelisahnya. Buang dulu takutnya. Nah, setelah tenang baru nanti akan bisa berpikir, bahkan bisa terjadi keajaiban. Biasanya memang ketika kita sudah tenang gitu ya, kita udah nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan, flowing gitu ya, flowing aja gitu, mengalir aja, tiba-tiba ada aja Itu solusi maksud saya. gitu ya. Ya jadi, gini loh Mas, kalau kita lagi sulit itu ya, itu pikirannya kan nggak karu-karuan. Iya. Energinya menjadi buruk. Nah itu, maka dari itu kadang-kadang tapping itu kan sampai gini loh Mas, sampai bisa kita di titik, wis lah, masa berdoa harap ngopo. Kalau udah segitu tuh beres. Ini saya cerita sedikit ya, agak melenceng sedikit ya. Ada salah satu teman saya itu datang ke tempat kantor saya gitu ya. Dia lagi berantem sama istrinya Mas. Berantem hebat. Wajahnya tuh keruh nggak karu-karuan sampai nggak berani pulang. Aku tak nginep kene ya. Sampai ngomong gitu Mas. Terus kowe iki piye to? Ayo tapping gitu. Tak suruh tapping. Sudah ngumpet di belakangku tapping. Yang dia tapping apa coba? Takut ngadepin istri marah. Gelisah karena ada satu kesalahan yang dia lakukan, dia bukan masalah perempuan tapi masalah keuangan, dia ketakutan masalah itu. Beberapa jam kemudian datang lagi, Mas aku tak mulai. Lah sudah nginep, wes tak adepi. Nah itu Mas. Dan ketika dia pulang menghadapi istrinya tetap marah Mas, tetap marah. Tapi dia lebih tenang menghadapi itu, ya bahkan dengan istrinya marah-marah itu kan keluar unek-uneknya semua toh. Malah terjadi konklusi di situ. Ya udah kalau menurut sekarang harus begini. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ketika tapping kepengen A, kok dapatnya bukan A, jangan ngomel dulu. Ya, mungkin akan dapat C, dapat B. Karena gitu, tapping itu kan mendapatkan yang terbaik loh. Nah, yang kita inginkan A tadi itu belum tentu yang terbaik. Alam yang akan menggerakkan semuanya, lu dapatnya B. Nah, kemampuan kita menerima B ini menjadi penting. Sekarang mungkin jengkel dulu, marah kok dapatnya B sih kan itu. Padahal nanti akan dijawab itu, oh B itu yang terbaik. Nah itu sudah terjadi. Kita ini kan seolah-olah lebih tahu daripada alam semesta. Nah, alam tuh punya rumus sendiri, kita nggak bisa ngatur.